cari yang belajar sambil bermain. Wow. Jadi cari tugas yang belajar sambil bermain. Dia lihat itu ada tugas yang belajar sambil bermain, ya. Sambil mengisi kotak-kotak dan diinfokan kepada orang tua. Supaya kalau dia tidak bisa, dia akan tanyakan ke orang tua untuk pembuatan tugas itu. Orang tua yang akan kasih tunjuk ke dia. Di sini kebanyakan orang tua yang selalu mengajarkan anaknya terkait dengan apa yang diinginkan oleh guru. Ya. Atau tugas sering dibuat oleh orang tua, bukan muridnya. Makanya ya, betul, muridnya cuma bermain game. Jadi kasih pembelajaran yang belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar. Mereka hanya ingat yang bermainnya, bukan belajarnya. Tapi kalau belajar sambil bermain, yang mereka ingat belajarnya, bukan bermainnya. Paham ini? Halo. Ya, misalnya ya, bermain, belajar sambil bermain itu misalnya ada yang belum bisa membaca, bisa kita alihkan mungkin belajar di luar kelas biar lebih menarik atau bagaimana, Pak? Iya, bisa di les dulu supaya dia tahu bagaimana cara pegang HP, bagaimana cara membaca. Dan dia bisa membaca. Toh itulah saya bilang tadi, belajar sambil bermain. Iya. Misalnya saya kasih contoh, ya ini main luar biasa kalian, ya. Mau dikasih contoh terkait dengan apa yang ingin kamu ajarkan kepada murid. Padahal ini yang mau lakukan kalian. Tapi nggak apa-apa, saya selalu siap dengan situasi seperti itu. Misalnya begini, ketika A, B, C, D itu kami tahu adalah huruf-huruf yang mesti harus diketahui untuk dapat seorang anak belajar membaca. Ya, bagaimana cara belajarnya? Ya, kamu cari di situ huruf A yang ada kaitannya dengan misalnya A itu diumpamakan ya binatang apa yang ada huruf A-nya. Kan dia bingung. Ayam. Kan, ya, bukan cuma ayamnya dia bingung. Cari minimal sampai tidak ada yang bisa dia sebutkan di dalam penulisan itu. Sebanyak-banyaknya. Dia kan mesti cari. Itu belajar sambil bermain. Ya, huruf A ayam, apalagi api. Pasti api dia juga bilang ayam itu. Ya, suruh cari banyak sebanyak-banyaknya. Jangan cuma satu, cuma ayam doang. Kalau cuma ayam habis kamu. Cari sebanyak-banyaknya. Suruh isi dia. Itu belajar sambil bermain yang saya beri contoh. Pernah dilakukan, Kak? Pernah? Kalau saya, Pak, karena memang anaknya malas menulis, yang saya anjurkan ke dia, nanti kalau pulang ke rumah, kau tulis semua apa yang ada di dapurnya Mama. Belanga, lemari, piring, apa. Karena dia anaknya malas menulis. Maknakan dengan huruf. Ya. Maknakan dengan huruf, Dek. Itu yang sudah menjadi belajar sambil bermain. Oh iya. Kalau kamu cuma suruh bilang belanga, belanga itu huruf apa? Huruf B. Bisa jadi juga dia bilang itu bukan belanga. Ya. Dia sudah pintar membaca, Pak. Anaknya sudah pintar membaca, cuma malas menulis. Ya, nanti dia akan belajar. Kalau tidak, kamu cari kalimat yang bagus dan pantas untuk dia tulis sebanyak-banyaknya, untuk dia akan tahu bahwa menulis itu indah. Tulis indah-indahnya, misalnya 5 tulisan indah, tulisan biasa, tulisan berdiri, atau tulisan miring. Ya, itu supaya dia jadi tahu belajar menulis. Dia akan menulis setelah kamu dia tahu menulis. Tidak ada yang susah, itu belajar sambil bermain namanya. Bukan bermain sambil belajar. Iya, makasih, Pak. Iya. Silakan, siapa lagi? Sampai jam 3.15 ya? Iya, Pak. Iya. Masih berapa menit lagi? Masih 23 menit lagi, Pak. Oh. Ada yang mau ditanyakan? Herian, ada yang mau ditanyakan? Herianti. Herianti ada? Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Ya, ini menyangkut tentang pembelajaran di sekolah, Pak. Kalau tadi Bapak sudah memberikan saya solusi bagaimana agar anak-anak didik saya bisa berminat
dalam mengikuti pelajaran dalam kelas. Tapi ini yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana solusinya? Karena anak-anak di sana itu mereka pada malas-malas ke sekolah Pak. Adapun mereka malas ke sekolah, orang tuanya tidak tegur. Orang tuanya seakan-akan bisa bodoh ke sekolah atau tidak. Itu jadi Pak, nanti orang datang ke sekolah rajin-rajin, kalau dekat-dekat ada mau bantuan lagi masuk. Karena posisinya sekolahnya saya itu Pak, dia di daerah pariwisata, jadi banyak organisasi yang datang di sana untuk memberikan bantuan. Jadi kalau tidak ada bantuan lagi Pak, orang pihak ke sekolah lagi. Kalau dekat-dekat ada bantuan, baru mereka rajin, mereka hadir semua. Oh, di saat mereka hadir semua itu, yang Anda kasih masukan positif, agar ketika tidak ada bantuan, mereka bisa tetap hadir. Dengan cara bagaimana? Ini yang mau datang, mau kasih bantuan, kalau dilihat kalian itu datang seperti ini terkumpul, mereka akan datang lagi mungkin lebih cepat dari sekarang untuk bisa mendapatkan bantuan. Jadi tolong hadir, jangan nanti mendapat bantuan baru hadir, tetapi di setiap saat, minimal 1 minggu itu 3 hari dulu, orang hadir setiap saat. Kasih penyampaian seperti itu, ada penyampaian-penyampaian untuk mereka sadar bahwa tidak nanti harus pakai dapat bantuan, baru datang sekolah. Itu, ya. Biasakan seperti itu, supaya mereka ketika tahu, oh iya, kalau kami tetap datang sekolah, pasti bantuan tetap lancar. Ya, kan begitu. Tapi kalau Anda waktu bantuan saja mereka datang cuma habis untuk dapat terima upah atau dapat terima bantuan, ya susah. Tapi kasih masukan ke mereka, jangan diam di situ. Memang orang kalau menunggu bantuan itu selalu datang hadir. Siapa yang tidak mau dapat inginkan sesuatu? Tetapi penyampaiannya mesti harus akurat, mesti harus betul-betul masuk di kepala mereka, ya. Jadi kamu yang baru sampaikan ini, nanti mungkin besok lagi ada lagi yang akan datang membantu. Oh, mereka datang lagi besok, meski tidak tahu ya, mungkin ada halangan di jalan. Tapi mungkin aja besok ini tidak, tapi lusanya datang di saat kamu tidak ada. Bagaimana? Kamu bisa terima tidak? Ya, orang masih kan berpikir, oh iya kita ini mesti harus masuk terus supaya kita dapat bantuan terus. Itu dalam pemikiran mereka. Tapi kan bantuan itu tidak selamanya ada. Hanya yang tahu kan orang-orang pihak sekolah yang dihubungi. Kan gitu toh? Jadi kasih seperti itu, anak-anak bukan dibohongi, tapi dikasih masukan positif. Supaya mereka bisa nerima apa yang harus mereka lakukan atau mereka terima. Ya, itu. Rianti. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Itu juga merupakan solusi. Ya. Jadi kalau waktu dia orang terima baru datang, kamu cuma diam, ya jelas nanti ada terima lagi baru datang. Besoknya tidak. Tapi ya dengan hadirnya kalian di sini misalnya, dengan hadirnya kalian di sini, kami sudah tahu bahwa kamu akan menerima bantuan lagi mungkin besok. Jadi tolong masuk supaya besok lagi ada bantuan. Karena mereka ini yang masuk, yang membantu ini melihat kamu masuk untuk dibantu. Kalau kamu tidak masuk, pasti mereka tidak akan bantu. Dan bicarakan sama yang membantu untuk menyampaikan seperti itu kepada mereka. Jangan cuma kamu yang menyampaikan, tapi orang yang membantu itu juga bisa menyampaikan seperti itu. Jadi tolong masuk, karena kalau kamu masuk terus, kami akan menilai, kami akan mengontrol untuk dapat membantu kembali. Wah, mereka senang itu. Ya, sampaikan kepada yang memberikan bantuan supaya dia menyampaikan hal yang seperti itu, karena situasi dan kondisi di sini bilang mereka ini kalau dapat bantuan baru mereka datang, kalau tidak dapat bantuan mereka tidak mau datang. Nanti yang memberi bantuan akan menyampaikan penyampaian itu melalui penguatan dari kalian sebagai orang di sekolah dan orang di kepala sekolah. Jelas? Itu yang kedua Pak. Tadi. Iya. Apa lagi? Farhan mau? Silakan. Sementara jelas Pak.
mendengarkan penjelasan teman-teman dengan Bapak. Sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jelas. Ya, Pak. Saya Pak Harlis. Silakan Harlis. Eh, Tadi kan sudah sempat disinggung tentang nanti untuk aktualisasinya. Nah, yang saya mau pertanyakan, apakah nanti pengangkatan isu untuk aktualisasi itu berdasarkan uraian tugas kita masing-masing atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Berdasarkan tugas fungsimu. Ya, kan ada tugas fungsi toh? Ya, Pak. Ada tusi. Ada, tahu? Pak. Ya, Ada. ya, berdasarkan tusi deh. Supaya kamu tidak bias dalam melaksanakan tugas-tugas fungsimu. Berdasarkan tusi yang dikoordinasikan kepada mentor, setelah mengkoordinasikan kepada mentor, kamu angkat tugas fungsi itu dengan ada lokus, ada fokus. Setelah ada lokus, ada fokus, ada gagasan isunya. Ya, nanti tinggal dicarikan kegiatan dan tahapan-tahapan yang pas untuk mendukung kegiatan dan ada outputnya. Tinggal dituangkan nilai-nilai dasar profesi PNS di dalamnya. Ya, itu pencerahan dari saya. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Apa lagi? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Pak, saya Pak Farhan, Pak. Silakan Farhan. Di Palu hujan, Pak. Lagi hujan di situ, Pak. Tidak hujan, panas. Kenapa kalau hujan? Oh, tidak. Kan soalnya kemarin saya dari Palu juga, Pak. Kalau kemarin hujan. Iya, kemarin ya kan dibilang hujan kan, hujan deras di Palu sampai banjir. Iya. Sekarang Anda sudah di mana? Anda di mana sekarang? Ada di Morowali? Saya di Bungku, Pak. Iya. Oh, dari Palu ke Bungku. Iya, ke Bungku, Pak. Bungku itu banyak madu di sana. Ada madu asli Iya. juga. WA saya kalau ada, ya. Sini banyak kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Madu yang perlu. Berapa harganya bilang. Dan kelapa sawit yang saya inginkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Saya Harlis, Pak. Silakan Harlis. Untuk tugasnya nanti batas uploadnya tanggal berapa, Pak? Atau jam Sekarang berapa? kan kamu sudah mulai upload dia sekarang, toh? Sejak kemarin sebenarnya hari ini sudah masuk itu tugas yang pertama tentang wawasan kebangsaan, ya, individu dan kelompok. Tugas isu dan kontemporer juga ada, sudah masuk sebentar ini kalau sudah boleh masuk. Kalau tidak ya besok. Kalau besok Anda tahu sendiri kalau saya jelang lewat dari 1 hari, nilaimu kurang 10. Ini penyampaian. Tapi kalau Anda teliti dan bisa memasukkan sebentar, silakan masukkan, saya nilai sesuai dengan apa yang saya inginkan nilai. Tapi kalau misalnya teman dapat 80, terus kamu memasukkan tanggal berikutnya, kamu kurang dari 80. Jelas? Siap, jelas Pak. Jelas, Pak. Itu saja konsekuensinya. Jadi kalau kamu punya rasa kebersamaan, silakan diatur itu situasi dan kondisi. Maksudnya misalnya tanggal berapa? Tanggal 19. Masukkan semua rata-rata tanggal 19. Penilaiannya tidak ada pengurangan. Tapi kalau ada yang masuk tanggal 18, ada yang masuk tanggal 21, ya siap-siap untuk dikurangi nilainya. Harus punya rasa kebersamaan. Kemarin kan sudah belajar bagaimana dinamika kelompok itu harus bisa bersama-sama dalam artian yang positif,
dalam artian yang bisa bekerja sama, ya? Iya. Pak. Iya, Iya. seperti itu yang diharapkan. Hafiz? Iya Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih. Apa lagi? Masih ada? Masih ada? Mana si siapa? Mana Pina? Tidak ada. Pak, saya Pak Sri. Silakan Sri. Nanti kan tugasnya itu kan dalam bentuk narasi kan Pak. Adakah misalnya standar? Untuk sementara belum ada Bapak. Halo? Ada standar apa? Ada standar kan minimal berapa kata atau maksimal berapa kata kalau misalnya diuraikan satu-satu, misalnya kayak misalnya wawasan kebangsaan, terus ya pokoknya dia narasinya Tidak ada ada nggak? batasan, Nggak ada. tidak Nggak ada ada batasan. keterikatan, tidak ada batasan, tidak ada keterikatan. Lebih Oh, baik, iya, Pak. lebih banyak penjelasannya, lebih bagus di Oh, iya. nilainya. Ya, Berarti kalau iya, sedikit berarti sedikit juga nilainya. Ya, oh iya. kalau sedikit narasinya, saya cuma kasih nilai sedikit. Kalau banyak sesuai dengan wah ini ada ketambahan, ada yang baru lagi ini, dapat nilai Oh, iya, tambah. Pak. Ya, Iya, Pak. Ngerti, Pak. ini salah satu penunjang kalian mendapatkan nilai itu. Ya, kalau Anda punya tugas sedikit, tapi dengan penyampaian seperti ini, saya kode di sini. Oh, ini dia harus dapat nilai sekian. Ya, itu kode saya. Makanya ketika saya sapa lagi, itu maksudnya untuk merespon kalian untuk bisa mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mana pariwisata tadi? Masih ada pariwisata? So, ada bayangan? Iya Pak. Sudah Pak. Ya, saya rasa saya harus ambil yang ini Pak. Artinya lebih spesifik ke Lebih spesifik dan apa? tugas dan fungsi saya Pak. Ya, Sebagai tugas Ya. fungsi. Karena lebih bagus Anda masuk ke tugas fungsimu, itu maaf Pak, masalahnya. kurang ini. Ya. Lebih baik masuk ke tugas fungsi supaya makna dari fungsimu bekerja itu dapat. Ya. Halo, ada kedengaran? Ya baik Pak. Iya baik Pak. Kedengaran Pak. Itu. Jadi sesuai tugas fungsi yang Anda angkat di situ akan terasa dia punya dampak ke depan. Karena itu harus bisa berkelanjutan. Ya, ada tindak lanjut, ada rencana tindak lanjutnya. Ya, setelah ada tindak lanjutnya, apa dampak dari itu? Jelas itu, ya. Jadi harus dianalisis isu itu supaya bisa berkolaborasi dengan situasi dan kondisi, bisa nyaman dengan situasi dan kondisi. Itu maknanya, ya. Jadi ambil sesuai tugas fungsi. Ya. Karena jarang ada orang yang mengambil tugas fungsinya untuk diangkat dengan isu. Karena ketika dia mau ambil sesuai dengan tugas fungsinya, yang bermasalah bukan di tusinya, bukan di tugas fungsinya, tapi di sebelah. Bagaimana mau jalan tusinya kalau di sebelah yang punya tugas fungsi tidak jalan? Halo? Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Si pariwisata tidak mendengarkan saya. Halo, pariwisata mendengar? Pina? Pina, dengarkan saya? Halo, Pina, kedengaran saya? Yang lain kedengaran saya? Kedengaran, Pak. Saya dengar, Pak. Kedengaran, Saya dengar, Pak. Mungkin pengaruh jaringan, Pak. Ya Pak, agak terputus-putus Pak, maaf. Iya, Anda saya dengar, tapi Anda tidak dengar. Jadi sesuai tusi itu kadang-kadang memang berdampak, ya.
Karena ada yang tidak bermasalah di tusimu, tapi kamu harus angkat. Sementara yang bermasalah di luar tusinya orang. Minta izin ke mentor. Pak, saya selesaikan dulu tugas fungsi sana untuk bisa terangkat tusi saya. Bisa. Coba dikonfirmasi ke mentor. Ya. Tapi kalau kamu punya masalah di tusimu bisa kamu angkat, ya di tusimu aja. Supaya tidak terlalu banyak neko-neko terkait dengan apa yang mau kamu buat selama sebulan. Pada aktualisasi dan habituasi. Jelas? Jelas, Pak. Apalagi? Oh, kasih ingat saya kalau waktunya tinggal 3 menit. Mohon maaf, Pak. Ini waktunya sudah selesai kita, Pak. Oh, sudah. Di tulisan Iya. kolak jari itu masih ada 7 menit. Siapa lagi? Masih ada 7 menit di situ. Oke. Iya, Pak. Siapa Ya. lagi yang mau menanyakan atau mau menyampaikan sesuatu? Saya tunggu. 2 menit. Ada? Habis, pas semua. Bisa diterima apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Ya, tinggal dicarikan isu yang bagus untuk itu. Siapa yang mau melapor? Siapa yang mau bisa melapor? Silakan. Pina mau? Coba. Siap saya, Pak. Saya siapa? Aan. Aan. Ya, silakan Aan. Ya, mohon izin Pak Said. Kegiatan saya ambil alih. Untuk peserta duduk siap. Gerak. Penerimaan materi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima. Akhiri dengan doa. Laksanakan. Mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, biasakan kalau Terima kasih. siap tidak memegang mic ya. Berarti Anda tidak siap itu ya. Saya koreksi Mohon nanti maaf di Pak, akhir. kalau, Iya. kalau tidak dipegang Pak, tidak kedengaran suaraku. Itulah makanya usahakan kalau mau melapor tidak ada embel-embel lain yang Anda pegang ketika Anda sudah duduk siapkan mereka ya. Ini koreksi ya. Lebih baik saya Ya, yang Pak. Maaf, tegur Pak. daripada orang lain. Jadi kalau Anda sudah mau kasih duduk siap untuk peserta, duduk siap, gerak. Diam. Tidak lagi pegang kiri kanan apa. Mau kedengaran mau tidak usah Anda pikirkan. Anda kalau sudah duduk siap berarti tidak ada lagi kegiatan lain selain siap. Ya, kesiapanmu berarti salah, belum Pak. mantap. Sudah, saya tahu Anda salah, tapi saya koreksi sengaja nanti terakhir, ya, supaya jadi pegangan untuk selanjutnya. Karena nanti Ya, kalau terima kamu kasih, Pak. masuk di room besar, terus seperti itu, nanti yang tegur orang lain. Siapa yang ngajarkan begitu? Said. Wow. Padahal saya tidak ajarkan begitu. Tapi kalian, ingat, kalau duduk siap itu ini. Lihat posisi saya. Duduk siap. Gerak, kasih interval. Jangan di jojo. Jangan di ropol. Duduk siap, gerak. Jangan. Duduk siap. Gerak. Jadi ada intervalnya. Untuk peserta, jangan pakai seluruhnya. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Kalau sudah pakai seluruhnya, berarti kami juga Widya Iswara duduk siap itu. Karena pakai seluruhnya. Di Zoom ini kan seluruhnya ada Widya Iswara tidak? Halo? Ada tidak? Ada, Pak. Ya, makanya hanya peserta yang duduk siap, bukan Widya Iswaranya. Jadi, aba-abanya untuk peserta. Duduk siap. Gerak. Gitu, ya, paham? Tidak usah kayak yang Paham, Pak. lain. Mau didengar atau mau tidak, terserah. Tidak usah diangkat ini. Coba lepas itu baru kau bersuara. Ya, coba. Halo, Duduk. tes. Bisa, kedengaran. Soalnya tadi tidak kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Jadi sudah duduk siap, yang lain lepas ya. Kalau ada yang masih bergerak-gerak begini, oh masih ada yang bergerak-gerak. Istirahat di tempat, gerak, ulangi.
Setelah istirahatkan baru ulangi. Sebutkan ulanginya. Ya. Atau boleh juga di awal. Ulangi, istirahat di tempat, gerak. Masih ada yang goyang-goyang kepalanya. Ya, untuk peserta, duduk, siap, gerak. Itu ketegasan yang diminta untuk bagaimana kamu bisa melapor dengan baik dan benar di wawasan kebangsaan dan isu kontemporer pada hari ini saya bawakan. Jelas? Jelas, Pak. Betul. Jelas, Ya? Pak. Terima kasih. Jelas. Jadi nanti untuk semua, ketika nanti di room besar ada laporan, sudah tahu ya, Aan sebentar siap, saya tuju Aan saja. Itu kamu tempes. Jadi tidak usah pakai pegang-pegang. Mau didengar atau mau tidak, terserah. Yang penting sudah duduk siap. Jangan duduk siap, gerak. Tanganmu di sini. Siap, kelihatan siap itu kah? Tidak, Pak. Iya, iyalah ibu guru, masa gitu. Ya. Kalau saya bapak guru, karena saya gurunya guru. Siapa yang merekam ini? Nanti tolong dikirimkan ke saya recordingnya. Saya Ya. Pak Harlis, Pak. Ya, nanti dikirimkan ke saya ya. Terserah mau dikirim di 55 0852 412 90855 atau di Telegram di 0821 8808 9408. Ya. Harlis, mau di yang mana? Mau dikirim? Kayaknya di Telegram, Pak, karena agak besar oke, ini. Besar ini. Oke, Iya. di Telegram saja yang di 9408. Ya, Pak, siap. Oke, makasih. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti kita ketemu hari apa? Hari Selasa, Pak. Setelah Hari Selasa, Pak. Selasa. Oke, kita giring nanti hari Selasa. Siap memang belajar. Karena fungsinya saya lagi yang bertanya kalau tidak itu. Karena kamu sudah dapatkan Iya, Pak. pembelajaran lain. Terima kasih Pak Said. Kembali kasih. Ya. Kalau diterima kasih kan